Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi SPD MH menggelar sosialisasi dengan tema Transformasi Mutu Pelayanan melalui Inovasi BPJS Kesehatan untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan. Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kediri pada hari Sabtu 1 Maret 2025 bertempat di Aula Desa Wisata Kranggan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Terlihat antusiasme masyarakat Kecamatan Gurah untuk mengikuti giat sosialisasi ini. Turut hadir dalam kegiatan ini, anggota DPRD Kabupaten Kediri Muhammad Alfian Ihwalul Rizkia, Kepala BPJS Kesehatan KC atau Kantor Cabang Kediri Tutus Novita Dewi, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Kantor Cabang Kediri Aita Purdiningsih, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kediri Dwi Riyani. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai transformasi layanan BPJS Kesehatan yang semakin mudah, cepat, dan akurat. Berbagai inovasi yang diperkenalkan meliputi digitalisasi layanan, penguatan akses fasilitas kesehatan, serta peningkatan kualitas layanan di rumah sakit dan puskesmas. Nur Hadi menegaskan, pentingnya inovasi dalam sistem jaminan kesehatan agar semakin inklusif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Nur Hadi juga menambahkan bahwa ia mengapresiasi pemerintahan Kabupaten Kediri karena capaian kepesertaan CKE dalam BPJS Kesehatan sebesar 97%. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini Sabtu 1 Maret 2025 bertempat di Desa Wisata Kranggan atau DWK Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dalam kegiatan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dengan tema Transformasi Mutu Pelayanan melalui Inovasi BPJS Kesehatan untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan oleh BPJS Tenaga Kerja BPJS Kesehatan Republik Indonesia kerjasama dengan anggota Komisi 9 DPR RI yang hadir langsung yaitu Bapak Nur Hadi SPD MH. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya akan memandu kegiatan ini. Saya Heri Sunoto, SMA, selaku tenaga ahli DPR RI Komisi 9, kurang lebih 2 jam ke depan akan memandu kegiatan sosialisasi ini. Susunan kegiatan sosialisasi: pertama, pembukaan; kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya; ketiga, doa; keempat, sambutan paparan materi; 5, diskusi tanya jawab; keenam, penutup dokumentasi dan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Insya Allah tidak mengurangi rasa semangat kita hari ini
tidak mengurangi rasa lelah kita hari ini. Insya Allah panjenengan dugi datang mriki nggih berkah barokah. Insya Allah panjenengan mangke kondur nggih cair. Ngoten nggih niku insya Allah. Selain panjenengan dugi mangke cair, insya Allah panjenengan ugi pikantuk ilmu saking BPJS Kesehatan. Nah, panjenengan dugi nika sampun pangertos dereng panjenengan diundang dalam rangka napa? Nah, niki sosialisasi program jaminan kesehatan nasional. Nah, samangke panjenengan saged tangklet terkait BPJS Kesehatan. Niki BPJS Kesehatan kula yakini sangat bermanfaat kagem panjenengan sedanten, kagem kita sedanten. Nah, amargi napa? Sehat niki nomor setunggal, Pak. Amargi lek mboten sehat, ajenge nyambut damel nggih mboten saged. Ajenge nyambut damel aras-arasen. Niku ngoten. Sematos napa mangke lek gerah panjenengan mesti bingung. Niku ngoten. Ngapunten. Kawula beberapa hari kathah mendapat pertanyaan terkait BPJS Kesehatan. Niku ngoten. Wonten ingkang BPJS kan wonten macam-macam nggih. Enten ingkang mandiri. Nah, niku mandiri misalkan pangapunten bilih wonten tunggaan niku mangke pripun. Nah, niku ngoten. Carane dos pundi, daftar dos pundi mangke saged panjenengan tangkletaken. Samangke saged panjenengan tangkletaken kersane jelas, mangke monggo disimak ngoten nggih. Nah, kersa niki jarang-jarang datang lintu niku panjenengan saged kepanggihan langsung kalian kepala BPJS Kesehatan. Nah, monggo mangke terkait penjelasannya dos pundi ketika panjenengan gadai unek-unek pripun mangke panjenengan langsung tangklet mawon dados pun sungkan-sungkan niku ngoten supados napa mangke ketika wonten permasalahan panjenengan saged paham ketika mangke pangapunten ketika mangke panjenengan ketika datang rumah sakit kok pelayanane benten obate benten niku carane ngurusi benten mangke panjenengan saged paham. Bapak Ibu sing kula tangkleti mboten ngacung nderek sinten niku kok kala wau jenengan kula aturi pirsa jenengan kedah milih satu di antara dua pilihan nggih jaminan kesehatan nasional pilih yang gratis atau yang bayar lek mampu gratis angsal mboten manur mboten angsal kedah ikut sing mandiri mergo BPJS Kesehatan ini atau jaminan kesehatan nasional ini sifatnya gotong royong. Dengan gotong royong semua tertolong. Pak Nur Hadi kula mboten mampu tapi kula nggih dereng-derek BPJS niki pripun? Nggih jenengan segera daftar Bapak Ibu. Daftar teng pundi Pak Nur? Teng kantor desa setempat. Niku enten operatore yang melayani khusus pendaftaran untuk BPJS kategori tidak mampu. Lah, dari kantor desa nanti didaftarkan ke dinas sosial. Nggih, dinas sosial mengke survei. Oh memang layak mboten mampu. Jadi kedah dibayari negara. Lah mengke dinas sosial lapor teng Kementerian Sosial. Kementerian Sosial mengke langsung memberikan data ke BPJS Kesehatan. Memang mboten saged sakdek saknyet tapi lek jenengan mboten segera daftar nggih selawase mboten dilindungi oleh negara kaitannya dengan jaminan kesehatan. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu panjenengan samara teng rumah sakit niku nate mireng cuci darah napa mboten? Nggih.
Jenengan semerap lek mbok cuci darah niku seminggu ping pinten? Ping kalih nggih. Sekali cuci darah pinten? Sayuto paling murah nggih, cuci darah tok nggih niku nggih. Berarti seminggu kalih yuto. Niku setiap minggu kedah cuci darah. Mboten saged dipenggak, soalnya lek mboten cuci darah sesak nafas ya. 2 kali seminggu 2 juta, sebulan berarti 8 juta. Lah kira-kira lek wong biasa kados kita, kados panjenengan kula niku lek tiap bulan kan ngetokne dhuwit 8 juta sanggup napa mboten? Mboten to nggih. Lah niku kita bayar untuk orang-orang yang seperti itu. Jenengan saged mirsani teng rumah sakit itu sedaya lokasi cuci darah itu sudah penuh semua. Enggak ada yang kosong. Yang bayarin mereka sinten? Kita-kita yang sekarang bayar iuran. Ada yang dibayar oleh pemerintah, ada yang bayar sendiri. Ngaten nggih. Bayar sendiri untuk apa? Sambil ndonga. Semoga-moga kula bayar sendiri, kula mampu dan kula sehat nggih. Kan lek bayar sendiri berarti mampu nggih. Kalian ndongakne lek kita mampu bayar piyambak ngoten. Mboten ndongakne lek kita tidak mampu. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Kediri ini peran pemerintah daerah juga sangat luar biasa sehingga di Kabupaten Kediri tadi 97% penduduk sudah punya kartu JKN. Konten nanti aplikasi namanya WhatsApp. Tadi ini inovasi. Jenengan nggak perlu ke kantor tanya, Bu, saya punya kartu napa mboten? Jenengan nanti cukup WhatsApp aja ngecek, ya, atau pakai mobile JKN yang belum punya. Lah, BPJS nggih wonten screening. Mboten nunggu ulang tahun, jenengan nanti saged screening menggunakan aplikasi dulu. Nanti kalau ada resiko sakit baru dicek pemeriksaan lab oleh puskesmas. Jadi ini beberapa hal yang kami berharap Bapak Ibu sedoyo saged semerap napa niku JKN aturane pripun. Soalnya nanti wonten malih, Bu kula niku sakit, tapi kula mboten purun teng puskesmas Bu Tutus, kula pengennya langsung teng rumah sakit. Saged napa mboten? Mboten nggih. Teng puskes teng rumah sakit kedah ndamel rujukan kecuali gawat darurat. Jadi JKN ini ada aturan atau prosedur yang harus diikuti ya. Gitu. Jadi itu nanti juga menjadi harapannya kita memahami sama-sama apa itu JKN dan kita jalankan bareng-bareng supaya tenang. Kalau saya sakit perlu pelayanan ke rumah sakit di puskesmas, saya tahu caranya bagaimana. Dan kira-kira selama ini saya pernah di rumah sakit Bu Tutus, tapi saya dapat pelayanan seperti ini, ternyata begini begitu. Monggo nanti disampaikan, disampaikan supaya menjadi masukan untuk kita bareng-bareng. Kepesertaan JKN itu ada 2, yang dibantu iurannya oleh pemerintah, yang PBI dan non PBI. Yang PBI itu ada 2, ada yang dibayarkan oleh pemerintah pusat, ada yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Yang dibayarkan oleh pemerintah pusat itu namanya kita nyebutnya PBI JK. Yang asal pesertanya adalah berdasarkan SK dari Kementerian Sosial. Yang kedua yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah untuk Kabupaten Kediri kita udah 97% penduduknya tercover oleh jaminan kesehatan, tapi yang aktif hanya 77%. Lah, bagaimana kepesertaannya? Kalau di wilayah Kabupaten Kediri itu leading sektornya atau dinasnya yang menangani adalah Dinas Kesehatan. Jadi bagi panjenengan semua yang belum mempunyai jaminan kesehatan, tidak mampu dan membutuhkan pelayanan kesehatan, jenengan bisa konsultasinya nanti ke Dinas Kesehatan. Untuk Kabupaten Kediri, pemerintah daerah Kabupaten Kediri sudah mendaftarkan sebanyak 289.000 penduduknya yang dibiayai oleh anggaran APBD. Jadi ini sekedar informasi untuk iurannya. Untuk yang kelas 3 42.000 per orang per bulan, tapi yang dibayarkan oleh pesertanya hanya 35.000. Sisanya menuju 42.000 masih dibantu oleh pemerintah. Haknya apa? Sama seperti penerima bantuan iuran, belum bisa naik kelas kalau berobat ke rumah sakit. Kemudian untuk yang kelas 2 ada 100.000, untuk yang kelas 1-nya 150.000 per bulan per jiwa. Bapak Ibu, panjenengan sekarang kalau berobat diminta antri lewat mobil JKN enggak? Sama ya. Jadi istilahnya ini salah satu inovasi dari kami bahwa panjenengan semua supaya mudah kalau berobat
Karena kalau antri lewat mobile JKN ini, jenengan tahu di situ ngambil antriannya bisa dari kemarin. Ketika datang ke rumah sakit, jenengan di situ bisa lihat, oh ini sudah dilayani, saya antri nomor berapa, yang sudah dilayani berapa orang. Jadi jenengan tidak perlu dari pagi harus sudah datang ke fasilitas kesehatan gitu. Jadi harapannya kalau panjenengan HP-nya support untuk download aplikasi mobile JKN, panjenengan bisa download mobile JKN ini. Di situ banyak menunya. Selain ngecek keaktifan peserta, antrian online, pindah vaskes bisa melalui situ, riwayat jenengan sakit berobat itu apa saja ada di sana, screening kesehatan juga ada di sana, sangat memudahkan. Jadi kalau HP-nya support, kami harapkan panjenengan bisa download mobile JKN. Nah, kalau alur berobatnya sudah tahu pasti, berobatnya harus kemana dulu? Vaskes 1, pintar. Ke Vaskes 1 dulu, langsung berobat di sana. Dokternya ada. Sekarang dari Dinas Kesehatan pun sudah menegaskan bahwa di semua puskesmas di wilayah Kabupaten Kediri bisa melayani persalinan. Jadi tidak usah ragu-ragu. Lah kalau seandainya membutuhkan rujukan, tidak usah diminta, jenengan pasti akan dikasih kalau membutuhkan rujukan. Yang menentukan dokternya nggih Bapak Ibu, manut kalian dokternya. Nanti kalau membutuhkan rujukan pasti diberikan tanpa diminta. Ini ya surat rujukannya itu berlaku 1 kali 90 hari. Jadi istilahnya kalau panjenengan dirujuk, maka rujukannya itu berlaku 90 hari. Kontrolnya bagaimana Bu? Kontrolnya nanti rumah sakit yang akan membuatkan kontrol selanjutnya. Kemudian kalau yang sudah kronis 3 bulan, kronisnya di sini ada hipertensi, ada diabetes, itu bisa dirujuk balik. Berobatnya nanti kalau panjenengan kalau di rumah sakit kan antrinya panjang. Kemudian obatnya ya itu saja, rutin ngambil obat, itu bisa dirujuk balik. Berobatnya bisa di puskesmas. Puskesmas Nggura itu mempunyai klub namanya Prolanis, jenengan bakal dikontrol di situ. Setiap bulan nanti akan dipantau gula darahnya, tekanan darahnya, obatnya, tanpa harus ke rumah sakit lagi. Kalau kronis stabil, ngaten nggih. Kemudian kalau tadi ini kalau rujukannya usia 90 harinya sudah habis, harus berobat kembali ke FKTP. Ini manfaatnya tidak dijamin. Satu, tentu saja yang tidak sesuai peraturan perundangan. Misalnya itu tadi, tiba-tiba mau berobat ke rumah sakit tanpa membawa rujukan. Tentu tidak bisa nggih, harus sesuai dengan alurnya. Kemudian di rumah sakit yang tidak kerjasama, tentu tidak bisa. Kemudian kalau kecelakaan kerja, siapa yang menjamin? Kecelakaan kerja? BPJS Tenaga Kerja. Kalau PNS, Taspen. Kalau TNI Polri, Asabri. Kalau kecelakaan lalu lintas, siapa yang menjamin? Jasara Harja. Bu, tapi Jasara Harja kan cuma 20 juta. Plafonnya Jasara Harja itu kan 20 juta nggih. Lah, kalau seandainya kecelakaan lalu lintas dijamin Jasara Harja 20 juta, ternyata biayanya lebih dari 20 juta, baru JKN yang akan membiayai. Kemudian mengatasi infertilitas itu seperti bayi tabung. Proses bayi tabungnya kita nggak jamin, tapi proses untuk pemeriksaan kehamilan dan persalinannya dijamin. Ngaten nggih. Kemudian pengobatan alternatif. Contohnya patah tulang, kemudian ke sangkal putung misalnya, terus kemudian malah bengkak. Lah itu malah kalau menggunakan JKN belum bisa. Nah ini, kalau seandainya Bu, saya ini karyawan, sering ditugaskan di luar kota, atau saya sedang mengunjungi cucu di luar kota, bisa nggak kartu JKN-nya dipakai? Bisa. Selama Bapak Ibu ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kartu JKN jenengan bisa digunakan. Nah, ini kalau hak kelas rawat penuh, ada kan karena kita penduduknya banyak, ternyata rumah sakitnya, apalagi ini eranya demam berdarah ya, rumah sakit penuh gitu. Bagaimana haknya? Haknya kalau seandainya penuh bisa naik kelas bagi yang kalau mandiri yang kelas 2 atau yang hak kelasnya di kelas 2 dan kelas 1 bisa naik kelas. Tapi kalau yang kelas 3 belum bisa, haknya memang di kelas 3.
Dan bersama ini saya ingin bertanya kepada Ibu. Saya itu dulu kan kerja di perusahaan. Nah, itu kena musibah, kena mesin. Dulu kan dibiayai oleh jam sostek. Nah, sekarang ini kan masih ada pen yang belum saya ambil. Seandainya saya menggunakan kartu jam sostek itu untuk mengambil ini, bisa tidak, Pak? Saged Pak, menggunakan JKN tapi menggunakan alurnya JKN. Jadi tetap berobat dulu ke FKTP, nanti dokter FKTP-nya yang akan memeriksa, memberikan pengantar kalau seandainya memang diperlukan berobat ke rumah sakit. Ngaten nggih? Terima kasih. Ya, yang saya tanyakan, fasilitas apa sajakah anggota-anggota atau mendapat fasilitas apa sajakah anggota-anggota yang ikut BPJS gratis? Itu saja, Bu. Terima kasih. Selama dengan peserta JKN hak dan kewajibannya sama, Pak. Jadi tidak ada perbedaan pelayanan terkait yang bayar sendiri maupun yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah, kecuali hak kelasnya itu tadi. Kalau panjenengan yang dibantu oleh pemerintah itu hak kelasnya di kelas 3 belum bisa naik kelas, itu pun sama dengan BPJS Mandiri yang kelas 3 belum bisa naik kelas, tapi fasilitas lainnya tetap sama, alur berobatnya pun tetap sama gitu. Oke. Beberapa bulan yang lalu kami ke rumah sakit dengan keluhan darah tinggi. Di sana kita langsung ke dokter dalam atas rujukan dari puskesmas. Setelah itu di poli dalam itu ada rujukan langsung ke jantung atau saraf. Itu langsung rujukan dari dokter dalam. Namun sekarang setelah kita mendapat rujukan dari puskesmas menuju ke dalam, kalau itu nanti dilanjutkan ke jantung atau saraf, itu harus kembali ke mencari rujukan dari puskesmas lagi. Maka harapan kami di sini kalau bisa yang telah seperti yang dulu setelah dirujuk dari puskesmas ke dalam, lalu di dalam itu memberi rujukan ke jantung atau mungkin saraf. Saya kira itu. Terima kasih. Ketika ada membutuhkan informasi terkait dengan ada kondisi lain yang dibutuhkan untuk mendukung pengobatan panjenengan, dirujuklah saat itu. Selanjutnya tetap harus melalui FKTP kembali. Ngaten nggih, Pak? Rujukan seperti tadi disampaikan adalah berdasarkan indikasi medis. Kalau seandainya dibutuhkan, yaitu tadi dokter spesialis dalamnya membutuhkan konsulan dari dokter lain. Tapi ketika ternyata ada pengobatan selanjutnya yang berterus di poli yang lain, berarti harus ada pemeriksaan kembali di fasilitas kesehatan pertamanya. Kalau memang itu dirasa perlu pengobatan selanjutnya ke dokter spesialis saraf maupun jantung, pasti akan diterbitkan rujukan baru. Jadi memang untuk yang pertama itu kan hanya konsulan untuk mendukung pemeriksaan dari dokter penyakit dalamnya, Pak. Untuk yang selanjutnya tetap harus menggunakan rujukan kembali dari FKTP-nya. God.
sosialisasi hari ini kita lebih menekankan terkait dengan pentingnya sebenarnya gotong royong dan masyarakat untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau kita bicara soal JKN ini kan sebetulnya gotong royong yang sehat itu membantu yang sakit ya. Kalau dulu kita biasa mengatakan menggunakan apa itu saling iuran ya di desa Wisma ini kita jadikan satu dari program pemerintah di mana BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara. Di wilayah Kabupaten Kediri sudah 97% penduduk punya JKN, walaupun keaktifannya sekitar 78%. Jadi sebetulnya peran pemerintah daerah di Kabupaten Kediri sangat luar biasa. Mereka sangat-sangat cek terhadap masyarakatnya sehingga mendaftarkan hampir seluruh penduduknya ke COVID. Jadi harapannya dengan sosialisasi ini masyarakat memahami terkait dengan pentingnya untuk menjaga kesehatan, pentingnya untuk punya jaminan ya, sehingga tidak ada masyarakat yang kebingungan pada saat mereka sakit, tidak ada yang membiayai untuk di BPJS Kesehatan. Ya, hari ini alhamdulillah saya mensosialisasikan program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, ya, yang mana BPJS Kesehatan menjadi salah satu mitra dari Komisi 9 DPR RI. Alhamdulillah hari ini ada sekitar 250 orang yang diundang hadir dan menyimak sangat hikmat. Tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya kaitannya layanan rumah sakit yang mereka merupakan peserta BPJS Kesehatan. Dan alhamdulillah bisa dijawab langsung dengan detail, dengan lengkap. Ya, intinya saya sangat bersyukur dan mengapresiasi khususnya pemerintah Kabupaten Kediri yang mana sampai hari ini capaian kepesertaan BPJS, kepesertaan JKN dalam program JKN ini ikut peserta BPJS Kesehatan itu sudah 97% ya, 97%. Ini artinya sudah hampir 100% rumah warga Kabupaten Kediri ini di-cover oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, yang perlu jadi PR adalah kaitannya peserta yang aktif alias yang mengiur itu tidak linear atau tidak 97%. Beberapa yang tidak aktif ya, atau alias tidak melakukan pembayaran iuran. Nah, ini perlu juga pendekatan dan juga pendataan dari pihak BPJS agar warga-warga yang mandek iurannya ini kenapa gitu ya, perlu ada semacam pemberitahuan surat ataupun dihubungi langsung gitu ya, apakah mereka memang barangkali bisa ada terjadi downgrade atau penurunan daripada tingkat ekonomi mereka yang sebelumnya mungkin kena PHK atau usahanya merugi dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak mampu membayar data ini. Harus ada solusi ya. Jadi mereka diusulkan dalam program PBI, penerima bantuan iuran. BPJS Kesehatan dengan